Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
mujizat terjadi. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Mari bawa hidupmu, mari datang. Kami datang Tuhan, kami rindu menikmati hadir-Mu, menikmati anugerah-Mu Tuhan. Sujud di altar-Mu Yesus. Ya, ya rarabor, ya rarabalaba ya sande. Menikmati hadir-Mu Tuhan. Shalalabalaba syukur ya rarabor. Ya labalabata kalalaba siki ya labata kalalab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 a isi ya lalabalabalabalabalabalaba isi. Ya lalabalabalabalaba siki ya labata kalalabalabalabalabalabalabalaba syukur ya labata kalalaba isi. Kehadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku nikmati. Aku nikmati Tuhan. Sandalabata kalalabalabalaba syukur ya labalabata kalalaba syukur. Ya labata kalalaba syukur ya labata kalalaba syukur. Sandara kalabata kalalaba syukur ya labata kalalabata kalalaba syukur. Firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Firman Tuhan katakan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegahan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara, ketika kerinduanmu mungkin sampai hari ini belum terjawab, ketika keadaan tidak seperti apa yang kita mau, hari ini Tuhan katakan, aku mau caramu memandang yang harus berubah. Tuhan katakan, hatimu lebih penting dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan rindu mengubah hati setiap kita pada pagi hari ini. Respon kita harus berubah. Satu yang kita harus percaya dan tahu, bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan buat setiap orang-orang yang menaruh pengharapan di dalam Dia. Sebab itu mari datang, kita mau nikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Tuhan katakan, Dia yang akan memberikan kepada kita ketenangan. Dia akan memberikan kepada kita pemulihan, bahkan mukjizat akan terjadi di dalam hidup kita. Mari datang Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Mari datang dengan hati yang tulus, dengan hati yang rindu. Tuhan bukan tidak tahu apa yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, tapi Tuhan mau kita datang kepada Dia. Kita berseru kepada Dia. Mari datang sujud di altarnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila hati terasa berat, ya Tuhan, tak seorang pun mengerti. Ya, hanya Kau Tuhan. Ku datang Yesus, apa yang harus
mari datanglah. Dia berfirman, ya, anugerahku cukup bagimu, Tuhan katakan. Pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Mari bawa hidupmu sujud, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskan. Dia rubah hidupmu, dia ubah hidup dan baharui hatimu, baharui hatiku. Ya Tuhan, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarmu, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarmu Tuhan, sujud di altar Yesus Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altar. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami datang, kami bawa hidup kami. Yes, benar Tuhan. Ku terima kuasa-Mu membebaskan Tuhan. Yes Tuhan, dan bebaskanku. Ya, Dia ubah hidupku. Amin Tuhan. Baharui hatiku, sesuatu terjadi
setiap kita bangkit berdiri, bahwa hidupmu jadi antarnya ya Tuhan. Ku bawa hidup, kami terima anugerah-Mu, ku terima anugerah-Nya, diampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku ya Tuhan, ubah hidupku, baharui hatiku Tuhan. Hatiku sesuatu terjadi saat datang di artan. Mujizat terjadi dalam hidupku, mujizat pemulihan terjadi dalam hidupku, pemulihan ya, kesembuhan pun terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di artannya ya Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan buat setiap kami. Kami mau rayakan kebesaran nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar lewat pujian yang kami bawa, Engkau bertata di atas pujian-pujian kami Tuhan. Setiap kami menerima kekuatan yang baru, menerima sukacita yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Apa kabar Bapak Ibu? Ya, ketutup masker agak sedikit kecil suaranya. Pagi hari ini saya mau minta Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bertepuk tangan. Mari sama-sama bertepuk tangan. Ya, boleh ikuti saya? Ya, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang perkasa dalam hidupku. Kuasa-Mu tidak tertandingi oleh apapun juga. Kami bangga jadi anak-Mu Tuhan. Mari katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Yes, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Yes, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Tuhan. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku.
saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Raja mulia, Raja di atas segala raja. Sungguh kami bersyukur Tuhan kami jadi anak-Mu. Kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami percaya ketika kami menyembah-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh, Roh-Mu bekerja melebihi dari apa yang kami pikirkan, dari apa yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu. Syukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Kami bersyukur, ku sembah nama-Mu Tuhan, ku tinggikan Yesus, bertata di atas pujian kami. Biar Roh-Mu bekerja, oh kami perlu Kau Yesus. Syukur, Shanala batakala labah syukur. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Benar Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku pujikan, saat Engkau bertahta, Kau bertahta di atas. Kami angkat hati kami Tuhan. Ya Yesus. Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku
lagi angkat hatimu. kehadirat-Mu Tuhan. Rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Syukur. Haleluya. Shandara la baralaba shikiara la batakara la baralaba la baralaba. Shidididi arala barala 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 barala. Shidididi. Syukur. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami mengucap syukur dapat menyembah Engkau, memuji Engkau sama-sama. Bahkan kami mau buka hati kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Kau taruh di hati hamba. Dan setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, baik ada di ruangan ini, baik ada di rumah, di kendaraan, di mana saja kami berada masing-masing. Tuhan tolong kami, supaya kami dapat memahami, bersatu dan menerapkan firman-Mu. Kami sambut dengan haus firman Tuhan hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, kita yang siap sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Yoke dan teman-teman, silakan duduk. Shalom saudara. Shalom. Sukacita sekali hari ini saya dapat melayani Bapak Ibu Saudara. Karena situasi dan kondisi saya baru beberapa waktu yang lalu divaksin Moderna yang kedua, reaksinya sungguh luar biasa. Tapi hari ini Tuhan memberi saya kekuatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya akan kerjasama dengan Pak Heri, karena hari ini saya akan bawa Bapak Ibu Saudara untuk baca firman, menggali firman. Ceritanya ada 3, kalau selesai kita selesaikan, ada 3 pasal. Dan kenapa saya lakukan ini? Yang pertama adalah saya mau dorong setiap Bapak Ibu membaca firman sebagai sebuah gaya hidup, tapi bukan ayat per ayat saja, tapi membacanya sebagai rangkaian daripada kisah yang ada di tokoh Alkitab. Nah, cara kita membaca Alkitab yang benar adalah apa pendapat Tuhan, apa perasaan Tuhan, apa kehendak Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu melatih seperti ini, lama-lama dengarkan saya, hati dan cara berpikir Bapak Ibu akan seperti Tuhan. Ketika engkau ambil keputusan seperti Tuhan, hebat gak? Hebat. Orang lain bisa bilang salah, tapi kalau engkau
berdasarkan dorongan Roh Kudus, karena dituntun firman, karena mengenal Tuhan, itu akan jadi bagus. Saya kasih contoh, saudara, waktu kami rapat penatua, ya, saudara, kemudian ada makan siang, selalu teman-teman dulu kebiasaan tanya saya, sediakan apa buat Pak Thailand, buat Pak Aceh, buat Pak Anton. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saya bilang, siapin aja. Enggak Pak, nanti salah. Nah sebenarnya, siapapun yang sediakan makanan, saudara, ya, itu tidak akan salah, karena makanan itu akan terbaik dan enak. Tapi kenapa mesti tanya saya? Persoalannya saya kenal, saya tahu apa sukanya Pak Aceh, apa yang menjadi kesukaan Pak Thailand. Jadi Bapak Ibu, maksud saya gini, ya, setiap kita ambil keputusan susah untuk ngomong benar atau salah. Ukuran pengadilan, ukuran dunia, ukuran A, ukuran B itu beda-beda. Tapi ketika kita kenal Tuhan dan kita ambil keputusan sesuai kehendak Tuhan, itu top. Walaupun separuh dunia bilang salah, kita itu tetap benar di mata Tuhan. Hutang, enggak usah bayar. Tapi Tuhan bilang bayar, kita bayar. Jadi kadang-kadang orang bisa nilai kita salah, marah-marahin kita, banyak sekali. Ya, tapi kita tetap tenang, aku tahu apa yang Tuhan aku mau. Tapi kita bisa menderita. Bisa menderita, saudara. Karena kita melakukan kehendak satu pribadi, Yesus. Nah, saya mau siapkan hati saudara. Bagaimana melatih ini? Saudara mesti rajin. Melihat cara Tuhan berpikir. Melihat cara Tuhan bertindak dalam menyelesaikan perkara. Percayalah saudara, saya sudah belajar ini 25 tahun. Dengan kasih karunia Roh Kudus, sampai hari ini terus belajar, sampai saya dipanggil Tuhan. Tapi keputusan-keputusan yang saya ambil tidak menyenangkan semua orang, kadang-kadang tidak menyenangkan anak dan istri saya. Tapi saya berusaha menyenangkan Tuhan. Dan sampai hari ini, anak istri saya dipelihara. Saya kasih contoh, kemarin saya lihat si Samuel sama Yuli pelayanan, terus si Samuel cerita, Bapak Ibu tahu waktu kecil saya tidak suka dengan papa mama, karena tiap kali mereka berangkat pelayanan dari Jakarta dikasih coklat banyak. Saya dan Kodion cuma dapat dikit. Kadang-kadang tidak sempat kebagian. Semua dibagi, ada staff full time, ada ini, dibagi. Wah, kami merasa ditelantarkan. Saya tahu saudara, mesti sayang anak. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mesti utamakan korporasi, belita, staff-staff. Ada coklat-coklat langka dari luar negeri yang tidak pernah kami cicip. Kemarin kami dikasih buah, 2 box. Saya kasih 1 butir, 1 bukir. Bukan rasanya enak atau tidak, ini buah tidak bisa dibeli di Indonesia. Kalau bukan musim tertentu, orang import. Jadi kita kasih cicip-cicip gitu saudara. Tapi setelah itu, setelah Samuel dewasa, dia bilang, ternyata apa yang Papa lakukan membawa keluarga kami diberkati. Kami tidak lagi nunggu diberi coklat sekarang, kami bisa beli coklat walaupun sekoper. Ya. Jadi saudara, anak-anak juga melihat pada perjalanannya, sampai sekarang saudara. Ya. Misalnya dulu, mobil gereja cuma 1, itu mobil buat saya. Tapi sekolah minggu pakai, jemputan pakai, akhirnya anak-anak sama Yuli naik oplet. Kemana-mana naik oplet. Mereka tanya saya bilang itu pekerjaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, jangan utamakan kepentingan pribadi. Utamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi hari ini saudara tahu, mobil masih bagus, sudah ada yang kasih. Mobil masih bagus, adalah yang kasih. Ini oleh anugerah Tuhan, ya ada donatur yang kasih saya mobil dinas baru lagi.
tipe yang terbaik yang saya mau. Tentu kok saya ditanya, saya gak tega ngomong Mercy atau Alphard. Saya ngomongnya selalu Kijang. Ya, ini bukan promosi, memang buat kita Kijang itu yang paling oke. Dia belikan yang tipe tertinggi. Jadi saudara, sekali lagi ya, kita ibadah, kita ikut Tuhan, saya dorong saudara mengenal cara Tuhan berpikir dan bertindak. Itu mesti dilatih tiap-tiap hari. Amin. Siap? Nah, ngomongin persekutuan, saya kan kita udah jelaskan itu koinonia, tidak dapat dipisahkan. Ya, makalah saya boleh tampilkan. Tapi saya hari ini mau bahas persekutuan sama dengan persahabatan. Ya, kalau saudara bingung bangun persekutuan, bangunlah persahabatan. Karena persahabatan sejati itu butuhkan persekutuan. Sebelum persekutuan erat, mulailah dari persahabatan. Bersahabatlah dengan suami dan istri saudara. Kok pakai sahabat? Iya, kalau saudara bisa jadi sahabat sejati dengan pasangan saudara, itu sudah aman. Ini namanya suami istri, tapi ngomong pun susah. Ya kan, banyak istri-istri cemburu dengan sohib suaminya, itu istri kedua kamu datang katanya, ya kan? Wah, saudara, jadi hari ini kita sepakat ya, kalau saya ngomong persekutuan itu persahabatan, ngomong persahabatan itu persekutuan. Supaya Bapak Ibu bisa mendarat. Persekutuan itu rasanya, mari kita bikin persekutuan. Ya. Wah, langsung orang lipat tangan, zaman dulu, tuh mau doa sejam. Mau ibadah, itu namanya persekutuan. Mau persekutuan di mana Pak? Persekutuan ini sebenarnya persahabatan yang langgeng. Yesus bangun persekutuan dengan murid-muridnya. Sebenarnya Yesus bangun persahabatan dengan murid-muridnya. Apa itu hafruta? Apa itu pemuritan? Persahabatan. Jadi mari saya mau ajar dan ajak Bapak Ibu, bangunlah. Tidak bisa ke banyak orang, tapi ya minimal ada 10-15 orang lah. Sudah dekat dan semua orang yang ada di sekeliling Bapak Ibu, saudara bisa jadiin mereka sahabat. Gimana caranya Pak? Ada yang mereka agak seiman, ada yang jahat, ada yang pelit, ada yang cerewet. Wah, ada 3 prinsip yang harus Bapak Ibu pakai. Yang pertama adalah, saudara coba klik. Ayo klik. Yang ada statement, ada satu statement. Saudara, bangun persahabatan, kuasai makalah saya. Terus, statementnya itu adalah, saudara, bangun persahabatan berdasarkan kepentingan kerajaan Allah, bukan kepentingan pribadi. Ini penting. Ya. Jadi poin pertama, hari ini saudara mesti belajar, saya sudah sampaikan ilustrasinya. Bangun persahabatan saudara berdasarkan kepentingan apa? Tuhan, bukan pribadi. Nah, kita mau belajar hari ini dari kisah Yonatan. Ya. Saudara tahu Yonatan siapa? Banyak orang namanya Yonatan. Saudara tahu Yonatan siapa? Yonatan adalah anak Raja Saul, raja pertama Israel. Papanya memerintah 40 tahun di Israel. Yonatan ini adalah orang yang meneruskan kerajaan bapaknya. Dia pangeran. Ya. Jadi kalau raja meninggal, siapa yang gantiin? Anaknya kan. Jadi Yonatan harusnya jadi raja. Tapi dengar baik, Yonatan tahu Daud mau diangkat raja oleh Tuhan. Dan Yonatan membela Tuhan. Dia tidak berontak dengan papanya, tapi dia buat perjanjian dengan Daud. Dia bela Daud, dia selamatkan Daud, sehingga Daud tidak dibunuh oleh ayahnya. Tuhan pakai Yonatan. Yonatan membuat persekutuan dengan Daud, membangun persahabatan dengan Daud, begitu rupa. Sampai ayahnya marah dia anak sundal. Salah siapa? Salah ayahnya. Ya. Tapi dengar baik, dalam hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu mesti belajar, jangan lihat kepentingan Bapak Ibu. Lihat kepentingan Tuhan. Kadang-kadang kita bisa sayang anak, sayang suami, sayang istri. Kadang-kadang kita egois.
atau seringkali kita egois. Tapi dalam sebuah keputusan, utamakan kepentingan Tuhan. Dan mesti kasih teladan, ajar anak-anakmu dalam ambil keputusan, dalam membangun persahabatan. Di gereja, ya, saya bangun persahabatan dengan Pak Heri, dengan Joni, dengan semua penatua, dengan pekerja, tim sesama pemimpin di ibadah satu. Saya percaya tidak semua cocok. Suami istri susah cocok, saudara bisa cocok sama orang sebanyak ini hebat, nggak mungkin. Tapi kenapa kita mesti bersahabat? Kenapa kita mesti bersekutu? Kenapa mesti saling maklum? Hormati sebagai penatua, karena ada kepentingan kerajaan Allah di dalamnya. Kita ini mau bawa orang-orang kepada Kristus. Mesti bersama-sama dengan kasih Kristus, itu dasar kita bersekutu. Bukan soal cocok tidak cocok. Sudah paham? Wah, aku tidak cocok lah sama Yoke, aku tidak cocok lah sama ini sama itu. Kalau mau diukur semua tidak cocok. Yesus lebih tidak cocok lagi sama kita. Yesus itu kudus dan hebat. Kenapa dia mesti turun ke dunia bersahabat dengan kita? Wah, cuy sejawa. Ya, saudara. Cari perkara. Jadi saudara, dengarkan baik, hari ini engkau adalah hamba Tuhan, anak Tuhan. Kita bangun persahabatan karena visi kerajaan Allah. Bukan soal cocok, tidak cocok. Jangan diutamakan keegoan saudara. Nah, saya minta Pak Heri baca kisah ini, ya. Ayatnya banyak sekali. Gak apa-apa Michael, ya, kamu tampilin ayat yang Gideon sudah siapkan di PowerPoint. Ya. Pak Heri punya TPA-nya? Gak punya ya? Silakan. Ya. Bisa bunyi, bisa kasih mic Yoke. Hari ini agak panjang saudara, kita habiskan di jam 10. Tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu. Sebab jika kutahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu? Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian?
Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Ya, saudara lihat gambarannya, ya kan? Nah, ini ada di 1 Samuel. Nanti kalau di rumah, ya cari waktu baca sendiri. Ini sebenarnya hasil saat teduh keluarga kami. Menarik sekali, saudara. Ayahnya bilang kalau anak itu gak mati, dia pasti akan jadi raja. Kerajaan kamu gak akan kokoh. Ya, tapi Yonatan membela kebenaran. Salah dia apa mesti dibunuh? Cuma gara-gara Saul baca ini saingan berat nih. Ya kan? Dia cemburu. Wah, Saul beribu-ribu, Daud apa? Berlaksa-laksa. Nah, bahaya kalau dalam persahabatan, persekutuan kita tuh iri hati, cemburu. Itu bahaya sekali, memicu hal-hal yang lebih jahat dan dahsyat. Tapi lihat Yonatan, dia tahan, tidak mengurus tatanya, tidak mementingkan itu. Karena dia tahu sebenarnya kalau dia pertahankan pun habis, karena Tuhan yang berotoritas, itu dia masalahnya. Jadi kalau kita dengan kekuatan kita melanggar kehendak Tuhan, habis juga kita. Tapi Yonatan tragis sekali, dia menemani ayahnya perang dan mati. Mayatnya digantung di tembok, ya, dia tidak tinggalkan ayahnya. Tapi dia juga mengikat perjanjian dengan Daud karena dia tahu kehendak Tuhanlah Daud menjadi raja, itu poinnya. Jadi orang-orang yang bersekutu ada pengorbanan. Tapi saya mau teguhkan Bapak Ibu, hidup kita ini bukan soal enak gak enak. Soal bagaimana kehendak Tuhan digenapi dalam hidup kita. Dan ada pembelaan ilahi, ada kasih karunia dan ada kemurahan. Ya, mulai hari ini cara Bapak Ibu ambil kepentingan, keputusan, ya baik yang di rumah, di depan layar maupun di tempat ini, utamakan visi Allah dalam hidup saudara. Utamakan kehendak Tuhan, bukan kepentingan pribadi. Jadi kalau misalnya suami istri, ya jangan dikit-dikit cerai, melanggar firman dan sebagainya. Lihat Tuhan. Lihat Tuhan di dalamnya. Engkau akan dikasih kekuatan dan kemurahan. Hal yang kedua, saudara, murah hati atau pengorbanan adalah salah satu bukti persahabatan. Jadi kalau saudara bilang, wah aku akrab, aku sayang mama aku sayang bapak aku sayang istri suami, tapi kalau saudara pelit, tidak kuat persekutuannya. Pintu masuk untuk persahabatan itu murah hati. Jarang sekali saudara orang yang pelit bisa kuat persekutuannya sama orang. Jadi saudara mesti berkorban. Kenapa anak sayang mamanya? Karena mamanya banyak berkorban. Ini bukan soal uang ya, bukan soal uang saja, tapi waktu, perhatian, termasuk uang tentunya. Kalau saudara bilang saudara kuat persekutuannya dengan Tuhan, tapi saudara gak mau pelayanan, susah berkorban, ya diajarin perpuluhan, hitung terus, perjanjian baru sudah ada perpuluhan, iya perjanjian baru itu beri hidup. Saya dan keluarga memberikan lebih dari perpuluhan, 20, 30, sejak dari PK saya, ya kecil sekali. Pertama jadi pendeta, saya dikasih oleh Tuhan berkat bulanan itu 100.000 rupiah, 25 tahun yang lalu. Tapi cukup sampai hari ini, dan saya setia menabur dan sebagainya, dan tidak pernah kekurangan. Jadi bukti daripada persekutuan kita kuat, atau kita mau persekutuan kuat, masuk dari murah hati. Di Alkitab ada satu contoh wanita yang sangat bijak, saya dorong ibu-ibu baca nanti kisah ini. Cara si Abigail ngomong ke Daud, itu diteliti. Ada 7 poin, saya gak punya waktu kupas, tapi hari ini kita mau baca bagaimana Abigail, saudara, menolong suaminya tidak dibunuh oleh Daud.
Jadi suaminya punya ribuan kambing domba. Orang kaya sekali. Alkitab bilang punya perusahaan. Pas lagi panen bulu kambing domba, Daud utus pasukannya berapa orang pergi minta berkat, pergi minta kasih pasukannya makan daging. Kenapa? Karena pasukan Daud mengelilingi domba kambingnya Nabal itu. Dan tidak pernah dirampok, tidak pernah diambil, dan perampok gak ada yang berani datang. Sejak pasukan Daud berkemah di situ, itu domba kambing aman. Jadi Daud pergi minta baik-baik, si Nabal ini pelit sekali. Saking pelitnya dia gak mau kasih, begitu Daud tahu, Daud ini kan ganas. Tidak ada laki-laki yang bisa hidup sampai besok di keluarga Nabal. Dia ambil 400 orang kita tumpas, nah kita ambil semua kambing domba, kira-kira gitu. Atau kita ambillah untuk kita makan, di Alkitab gak ada jelaskan itu. Tapi yang Alkitab bilang, Daud marah dan mau tumpas semua. Tapi pembantunya kasih tahu si istrinya. Langsung istrinya muat ya beberapa muatan keledai, terus bawa ketemu Daud di tengah jalan sama pasukannya yang mau pergi tumpas suaminya. Alkisah suaminya gak jadi mati. Ya. Tapi poin apa yang paling berharga? Nantikan kaset dan CD-nya. Kita dengar dulu ini. Kita lihat. Mic jangan dimatiin. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka, kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang? Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami mengembalakan kambing domba di dekat mereka. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya, demikian, Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini ingin dibudak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu.
Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera, ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Oke, ada beberapa ayat yang saya potong, nanti boleh dibaca di 1 Samuel 25 ya. Kenapa akhirnya Daud mengambil Abigail jadi istri? Karena Nabal kena serangan jantung. Jadi Tuhan sendiri yang beracara kepada Nabal. Orang pelit itu yang tidak menghargai hamba Tuhan, yang tidak menghargai pasukan Tuhan, orang-orang yang bekerja dalam ladang Tuhan. Dengarkan baik saudara, saudara mesti murah hati, terlebih kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Bukan cuma full time, tapi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, itu patut kita hormati, hargai, perhatikan makan dan minum dan kebutuhannya. Karena itu berurusan langsung dengan Tuhan. Dengan kata lain, saudara yang cinta Tuhan, memberikan hati pikiran saudara kepada pelayanan, walaupun saudara bisnis, Tuhan akan jagai income saudara. Tuhan akan arahkan saudara. Karena ini prinsip, sampai akhirnya Nabal, saudara, lagi habis makan, ya Abigail kasih tahu kisahnya, dia mati karena serangan jantung. Saudara baca, lucu sekali. Nah waktu saya baca, Daud kenapa langsung ambil Abigail? Itu harta benda banyak, kenapa Abigail gak bawa semua ikut pergi Daud? Nah saya teliti di sejarah Israel, ternyata zaman itu seorang janda tidak mewarisi harta suaminya. Itu harta suaminya semua kepada kakak beradik suaminya. Kalau suamimu meninggal, zaman itu seorang janda biasanya susah makan. Gak bisa kerja, gak ada tempat juga di masyarakat. Makanya Daud langsung, walaupun itu janda, dia langsung suruh orang ambil, dan Daud sebenarnya bukan memperistri saja, melindungi dia. Aku kasih kau makan seumur hidup, sampai kau meninggal. Kau ikut aku. Makanya si Abigail sujud syukur, hidupnya tidak telantar. Ingat kisah Ruth, Naomi, zaman itu janda itu susah. Tidak ada pabrik tempat kerja, ya tidak ada ladang, itu sudah punya orang semua. Mau kerja pun nggak bisa. Janda susah sekali. Maka Alkitab ada aturan untuk memperhatikan janda-janda di masa itu, karena mereka tidak punya tempat yang baik di masyarakat. Susah sekali. Tapi oleh kemurahan hati dari Abigail, kan dia tadinya perhatikan, ya. Tidak kenal dengan Daud. Tapi karena dia lihat suaminya mau celaka, terus dia murah hati, kasih dulu kue kismis apa semuanya. Itu kan ready stock. Kalaupun nggak ready stock, dia mungkin kerjain terus. Cepat-cepat. Ya kan? Suruh hadapi pria, kasih makan dulu. Ya kan? Sehingga Daud tuh tenang. Dia sampai juga sujud. Waktu Daud pergi minta, ngomong, ini anakmu Daud minta. Tapi waktu gak dikasih, ya, Daud sudah mau bunuh, gantian Abigail yang sujud. Sikap itu penting, saudara. Jangan pelit sama sikap. Jangan gila hormat. Kalau salah minta maaf. Tidak salah pun kalau kita bersahabat, rendah hati. Jangan lihat semua orang lebih rendah dari kita. Walaupun engkau kaya, banyak duit, dengarkan baik. Kalau orang bersahabat, melayani bersama dengan engkau itu karena Tuhan. Bukan karena engkau hebat. Kalau hari ini engkau diberkati, sehat, tidur nyaman, itu pun karena Tuhan. Jadi dengar baik-baik. Kalau engkau juga rasanya belum kaya, jangan juga minder. Setiap orang ada takarannya. Di banyak tempat orang nggak bisa makan karena busung lapar. Banyak di antara kita yang duduk di sini, kalau ukurannya ukuran perjanjian baru di zaman Yesus, kita ini sudah orang kaya. Kita bisa makan sehari 2 kali tanpa kekurangan, itu sudah kaya. Zaman dulu, bahasa Jambi bilang tak ten tak tua. Makan pun susah. Jadi hari ini kita sudah kaya sekali.
Dengarkan baik, kisah Abigail ini ya memberi kita pelajaran. Tadinya yang tidak kenal karena dia murah hati, akhirnya dia dapat perlindungan seumur hidup. Bahkan Alkitab mencatat, Daud sempat punya anak yang bernama Kaleb dari Abigail, istrinya Nabal. Itu yang tulis Samuel, di 1 Samuel, ya kan? Tapi nanti di kisah yang berbeda, berdasarkan tulisan Daud, nama Kaleb ini diganti sama Daud jadi Daniel, itu satu orang. Ya, saudara jangan bingung, Abigail punya anak satu, namanya Kaleb. Apa arti Kaleb? Aku menahan bapaknya. Jadi Abigail, saya terharu sekali baca Alkitab. Alkitab itu bukan gak kaleng-kaleng, setiap arti ada kalimatnya. Kaleb itu saudara baca Ibrani asli adalah aku menahan bapaknya. Jadi bapak si Kaleb ini, si Daud, ditahan untuk berbuat jahat oleh Abigail, orang yang bijak ini, saudara. Arti Kaleb kedua adalah pendirinya, kan si Abigail ini orang Herbon. Ingat yang mendirikan Herbon siapa? Kaleb bin Yehune, yang pengintai Israel itu. Nah itu nenek moyangnya si Abigail, dia tinggal di Herbon. Jadi anak dia kasih nama sesuai dengan leluhurnya kan. Misalnya ini bin siapa gitu. Jadi punya dua arti nama Kaleb. Nah kenapa Daud ganti jadi Daniel? Karena Daud punya pemikiran yang berbeda kepada anak ini. Arti kata Daniel, Tuhan yang menjadi saksi, Tuhan yang menjadi pembela aku. Jadi dia lihat anak dia yang dari Abigail ini, Tuhan bela aku. Hari itu kalau bukan Tuhan tolong aku, lewat mama si Daniel ini, aku sudah menumpas 400-an orang yang tidak bersalah. Artinya tidak harus aku tumpas, Tuhan gak suruh, itu karena emosi, salah. Menarik saudara. Jadi saudara bisa lihat, setiap sejarah Alkitab, orang-orang, engkau, aku, Tuhanlah yang berkuasa. Tuhanlah yang menulis sejarah hidupmu, berdasarkan responmu. Amin saudara. Hari ini tidak boleh perpanjang lagi, ya kan? Poin ketiga kita skip saja baca Alkitabnya, tapi poinnya saya kasih saudara. Poinnya adalah, apa poinnya tadi? Ya, kalau engkau mau bangun persahabatan, hargai orang-orang berjuang, bersahabat dengan engkau. Kecil, besar, hargai dia. Itu perbedaan Daud dengan Saul. Saul gak hargai, Saul begitu orang naik dikit cemburu. Sama anaknya pun cemburu dia, mau dibunuh. Waduh, betul-betul dia gak rasa aman. Saudara mesti taruh rasa aman saudara dalam Tuhan. Jangan di bisnis, jangan di deposito, jangan di pelayanan. Wah ini saingan nih, kita habiskan. Jangan. Apalagi pelayanan saudara, kalau banyak yang pintar, banyak yang bagus. Bagus, ini semua milik Tuhan. Tidak boleh ada yang takut saingan. Gereja-gereja harus dibuka di mana-mana. Gereja lain itu bukan saingan kita, bukan kompetitor. Mereka rekan sekerja. Ya. Saudara sikap hatinya mesti benar. Nah, beda sama Daud. Daud tuh sangat hargai. Saudara baca, nanti makalah saya kalau sudah yang mau baca, itu di 1 Samuel mana kisahnya Pak Heri? Coba tampilin tadi 1 Samuel 30 ya. Saudara baca ini, kisahnya menarik sekali. Orang pergi perang 600, yang 200 kecapean, tinggal, habis menang perang jarahan, orang-orang bilang, yang tinggal ini tidak usah dikasih, ya kan? Tapi Daud bilang, tidak begitu. Yang jaga rumah sama yang pergi perang bagi rata. Kita ini sama-sama, seperjuangan. Masa kita rintis bisnis sama-sama, yang satu sudah tua, lewat kau. Kalau lewat dikasih uang pensiun tuh beda, ya kan? Saudara mesti sangat jaga. Ya, makanya orang-orang Daud tuh setia sama Daud, luar biasa. Kalau orang-orang Saul tuh belarian, buyar. Saudara belajar,
Wah, saya semangat sekali, tapi kadang waktu ya. Tapi saya dorong saudara-saudara pasti akan jadi orang hebat dan luar biasa kalau saudara belajar dari Alkitab. Kisah-kisah di Alkitab itu menarik. Bagaimana Tuhan membela orang benar. Tuhan membela orang yang hatinya sungguh-sungguh melakukan kehendaknya. Bukan karena kita hebat dan kuat, ada ribuan pasukan hanya dikalahkan oleh sepatah kata firman. Sampai gak ada orang lagi tolong, ya. Zaman Daud, Tuhan utus malaikatnya nolong. Kalian gak usah perang, malaikat aku yang habiskan. Luar biasa sekali. Ya. Kesempatan lain kita akan belajar lagi. Saya semangat sekali, saudara. Saya dorong saudara banyak belajar firman. Ya, hari ini kita belajar 3 prinsip dalam membangun persahabatan, persekutuan. Itu bisa diterapkan. Perhatikan yang terakhir, dalam keluarga, dalam bisnis pelayanan, dalam pekerjaan, dalam banyak hal. Di dalam saudara memimpin, dalam saudara mengelola hidup saudara. Oke, amin buat firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami membangun persekutuan yang kuat, baik dengan Tuhan, baik dengan sesama. Perbesar kapasitas kami. Bapak Ibu, kalau engkau dengar firman dan Tuhan menegur engkau, dengarkan baik. Tuhan bicara dalam hidupmu, ada yang engkau harus rubah sesuai firman hari ini. Taruhkan tanganmu di hati, saya akan berdoa buat engkau. Baik engkau yang di tempat ini maupun yang di depan layar, kalau hari ini Tuhan bicara kepadamu, ada hal-hal yang harus engkau ubah. Taruhkan tanganmu di hati dan engkau berdoa. Buat komitmen kepada Tuhan. Apa keputusan yang engkau ambil untuk mentaati firman hari ini? Doakan, Tuhan akan mengurapi engkau. Hidupmu akan berubah mulai hari ini. Setiap kali engkau memutuskan mengikuti firman, kapasitasmu ditambahkan. Dengar, kapasitasmu ditambahkan. Ada kasih karunia, urapan yang mengalir, yang memampukan engkau hidup seperti Kristus hidup. Bapa, firman-Mu berkuasa dan berotoritas. Jamah setiap kami, ubah setiap kami, supaya kami hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih buat semua orang yang berespon kepada firman-Mu Tuhan, urapi dan berkati, jadikan hidup kami berkat. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Heri, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Poin pentingnya adalah ingat, persekutuan itu sama dengan persahabatan. Dan kita bersyukur pagi hari ini kita juga akan menerima perjamuan Tuhan. Dan melalui perjamuan ini kita juga melihat bagaimana Yesus sudah memberi teladan bagi kita. Seperti apa yang Pak Ahyong sampaikan. Poin yang pertama tadi kan membangun persahabatan itu harus dasarnya tujuan Tuhan. Yesus mau menjadi sahabat orang berdosa karena itu tujuan Bapa. Makanya Yesus datang, dia mau mati di kayu salib bagi kita. Dia murah hati, dia mau berkorban bagi kita. Jadi sembari kita menerima perjamuan, mari renungkan lagi firman Tuhan yang kau dengar pagi hari ini. Apakah kau sudah membangun persahabatan dengan orang-orang dekatmu hari ini dan didasari dengan tujuan Tuhan atau tujuan ego masing-masing? Apakah kau sudah menjadi orang yang rela berkorban? Nasalimu seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh
Mari kita sama-sama berdiri, kita persiapkan hati kita. Sucikan ku kuasa salib-Mu, pulihkan ku oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikan ku kuasa salib-Mu, pulihkan ku. Kami bersyukur buat kuasa salib-Mu yang memulihkan hidup kami. Dan kami bersyukur Engkau membuat hidup kami berarti. Sebab itu biarlah hidup yang kami jalani hari-hari ini bukan hidup menurut keinginan daging dan kehendak kami, tapi biarlah setiap keputusan yang kami buat itu adalah keputusan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus semakin dalam mengenal Engkau melalui firman-Mu Tuhan, sehingga kami bisa membangun persahabatan satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami boleh mengangkat roti dan anggur di hadapan-Mu. Adalah bukti kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Sebab itu mari jemaat yang kasih Tuhan, angkat roti, dan sebelum makan mari dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan bagimu. Mari bersyukur kalau Tuhan sudah berikan sahabat. Mari bersyukur kalau engkau bisa menjadi sahabat bagi orang lain. Mari bersyukur karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa berdiri kuat sendirian. Kita butuh sahabat. Mari kita bersyukur. Engkau diingatkan mungkin ada orang-orang yang butuh sahabat. Maka biarlah pagi hari ini engkau berdoa, Tuhan aku mau jadi sahabat mereka Tuhan. Supaya melalui persahabatan-Mu mereka dibawa mengenal Yesus kalau mereka belum mengenal Yesus. Supaya hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Bapa, kami bersyukur buat sahabat-sahabat yang ada di sekeliling kami. Yang membuat kami tetap kuat hari-hari ini. Sekalipun hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang sulit, Tuhan kami bersyukur Tuhan. Dan kami juga bersyukur karena kami bisa menjadi sahabat bagi orang lain, sehingga mereka juga tetap kuat hari-hari ini. Tuhan terima kasih Tuhan. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan ucapan syukur ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita cawan, dan sebelum kita minum mari dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat dengan ucapan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini Tuhan. Biarlah perjamuan Tuhan pagi hari ini terus mengingatkan kami bahwa Engkau mau menjadi sahabat bagi kami, bukan karena kebaikan kami. Bahkan Engkau menjadi sahabat bagi kami ketika kami masih berdosa. Engkau menebus hidup kami. Engkau menjadikan hidup kami berarti. Sebab itu keteladananmu itulah yang mau kami lakukan Tuhan. Kami juga mau menjadi sahabat, menjalin persahabatan, membangun persahabatan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami.
bahkan sekalipun mereka belum mengenal Engkau, melalui persahabatan itu, mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami bersyukur pagi hari ini buat firman-Mu, kami bersyukur buat perjamuan-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia. Dihimbau kepada Bapak Ibu Saudara untuk menyimpan nomor WA Pelita Center dengan nomor 0852 1379 2918. Setelah disimpan, dimohon kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengirimkan pesan ke nomor yang sama dengan isi pesan sebagai berikut. Nama Bapak Ibu Saudara dan ibadah Bapak Ibu Saudara. Pernikahan yang sukses adalah perjalanan yang membutuhkan konsistensi dari masing-masing pasangan untuk menghidupi prinsip-prinsip yang benar. Oleh karena itu, kami mengadakan bedah buku Kasaloma Marriage oleh Bapak Stefanus Sujono setiap hari Kamis jam 8 sampai jam setengah 10 malam selama bulan Oktober sampai 2 Desember 2021. Acara ini diadakan secara online melalui platform Zoom. Untuk mendapatkan buku dan info lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Gideon Christian di nomor 0812 7202 7198. Akan diadakan doa puasa pelayan pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 di Sekretariat Pelita Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara di sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekali lagi ngomong kanan kiri, jadilah sahabat setiap orang, amin. Bangun persahabatan. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita mau bersyukur karena Yesus menjadi sahabat yang setia bagi kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Kami bersyukur karena Engkau menjadi sahabat yang setia bagi kami. Sahabat yang mengerti hidup kami. Bahkan Engkau bukan hanya sekedar mengerti, tapi Engkau memberikan tindakan kasih-Mu untuk menolong kami. Sekali lagi Tuhan, melalui firman-Mu, melalui perjamuan kudus-Mu, kami diingatkan. Biarlah keteladanan-Mu itu kami lakukan Tuhan. Kami mau membangun persahabatan, supaya kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menasehati, bahkan saling menegur ketika kami salah. Sehingga Engkau dapati kami akan tetap setia sampai akhir. Karena seperti firman-Mu berkata, wahai celakalah orang yang jatuh kalau dia seorang diri. Oleh sebab itu, biarlah setiap kami memiliki kerendahan hati, kemurahan hati,
sehingga kami menjadi sahabat bagi banyak orang. Dan kami bersyukur buat sahabat-sahabat yang selama ini ada di sekeliling kami, yang membuat kami tetap kuat sampai hari ini. Dan kami mau terus membangun persahabatan sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Engkau mendapati kami tetap setia di dalam pengiringan kami kepadamu. Tuhan, terima kasih buat ibadah yang Kau berkati pagi hari ini. Dan biarlah setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sebentar kami pulang, Tuhan, biarlah penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Sepanjang minggu ke depan ini Tuhan, biarlah tangan kuasa-Mu, pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu menjadi bagian setiap kami. Baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Ada kasih karunia-Mu yang berlimpah atas hidup kami. Sebab itu pagi hari Tuhan, kami terima kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Al-Rohul Kudus di sepanjang umur hidup kami, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.